sunahnya itu batasannya seperti apa? Ngangkatnya. Oke, jadi ini macam-macam kan apa ya? Oh sini ini, ono sini ini, ono sini ini. Jadi di sini mungkin belum disebutkan. Oke. Coba. Jadi sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, dan di dalam takbiratul ihram itu ada kesunahan-kesunahan lagi. Ini nanti detailnya itu nanti di pembahasan setelahnya itu nanti ada di dalam bahas sunnah. Tapi saya jelaskan dulu. Jadi yang terpenting itu satu, telapak tangan itu harus menghadap kiblat. Jadi nggak boleh kayak gini. Ya. Ini menghadap kiblat. Kemudian sunnahnya itu hadwal mangkibaihi. Jadi lurus dengan mangkibain, tetapi ini ujung jari itu pas telinga. Nih. Ini ya. Kemudian kesunahannya lagi jari-jari itu tidak begitu direnggangkan atau dirapatkan. Jadi nggak gini. Wah, akbar. Nggih. Kemudian lagi ketika kita mengangkat takbir, maka sunnahnya yang lebih baik ketika kita selesai bar tangan di atas. Allahu Akbar, turun. Bukan Allahu Akbar, tidak. Tetapi Allahu Akbar. Jadi ketika bar di sini, ini dasarnya tinggi. Jadi menghadap kiblat, ini batasannya ini, ya. Kemudian ini jangan sampai di bawah, jangan sampai ke atas. Ini sudah sini nih. Nih ya, jadi ini ya, ini patokannya ini. Jadi gini, Allah, ini sudah cukup. Tangan tidak boleh terlalu direnggangkan, tidak boleh terlalu mingkup. Nah, ini sunnahnya demikian. Kemudian telapak tangan tetap menghadap kiblat. Kemudian takbirnya Allahu Akbar. Ketika bar di atas baru diturunkan. Itu kalau dipraktekkan, jenengan pasti kesusahan kalau nggak biasa. Allahu Akbar. Enggak perlu nyenggol, enggak perlu nyenggol. Yang penting lurus, ini lurusnya sini. Oh, terus sebab ya. kalau kayak gini kesusahan, lurus yang penting. Ini Allahu Akbar. Itu enggak apa-apa, kayak gini enggak apa-apa. Allahu Akbar. Nah, lurus. Yang penting ini aja lurus manceri, muhadatul udunain. Nah, kalau perempuan itu depan dada ya, nggak tinggi-tinggi. Perempuan kayak gini ada yang jatuh bahaya. Jadi kalau perempuan Allahu Akbar, perempuan di sini dada. Kalau perempuan itu lurus dada, sama posisi jari sama ya. Ini. Jadi perempuan Allahu Akbar. Ini nggak ke atas, tapi di sini ya. Depan dada yang penting ini. Nggak mesti harus kayak gini, nanti repot. Allahu Akbar, ini repot ya. Jadi Allahu Akbar. Ini perempuan. Diusahakan ketika mengucapkan bar itu bersamaan dengan tangan di atas. Allahu Akbar. Baru turun ke bawah. Tapi ini kalau udah dibiasakan susah. Kiblat. Lurus itu menghadap ke pada saat sunnah untuk pandangan itu menghadap tempat sujud. Ini sunnah. Bahkan makruh kalau kita merem. Jadi sholat sambil merem itu makruh. Lah saya kalau merem itu khusyuk, saya khusyuk banget tuh. Yo khusyuk suwe-suwe ngantuk. Tapi sunnah semuanya ketika dalam aktivitas sholat pandangan kita itu menuju tempat sujud. Ini sunnah mutlak di dalam sholat. Artinya melihat kepada sesuatu yang lain itu tidak sunnah. Nanti khilaf itu ketika sholat di dalam Masjidil Haram. Sunnah melihat tempat sujud atau sunnah melihat Ka'bah. Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap melihat tempat sujud, ada yang mengatakan melihat Ka'bah. Ini khusus yang ada di tanah haram atau di dalam Masjidil Haram yang bisa memandang Ka'bah. Kalau selain daripada Masjidil Haram, tetap sunnah melihat tempat sujud. Karena ini yang bisa memunculkan khusyuk itu ya ketika kita melihat tempat sujud. Ya kan repot kalau kita sholat lihat bajunya pasahuri, baju ansor kayak jenderal kayak panser, kan mikir repot. Kalau takbiratul ihram terus ngadapnya ke kiblat. Takbiratul ihram ngadapnya ke kiblat nggak ke tempat sujud. Kalau takbiratul ihram ya. Sama tetap. Ya. Tangannya ini yang menghadap kiblat itu telapaknya. Kalau pandangannya tetap ke tempat
sujud, nggih. Jadi yang menghadap ke kiblat itu telapak tangannya. Telapak tangannya mengarah ke kiblat. Tapi kalau pandangan makra itu tetap ke tempat sujud. Allahu Akbar. Good. Ini nanti berlaku juga di dalam ruku, sujud. Ini jari ini selamanya harus mengarah ke kiblat. Ini jari ini. Jangan sampai ketika ruku kayak gini, ini nanti ada bahasanya. Termasuk jempol kaki kanan selalu kiblat. Jempol kaki tangan ya itu kiblat, termasuk ketika sujud itu juga sebisa mungkin dipadalkan. Sana. Ujungnya itu ya torpnya, anamilnya ini. Torp ini. Jempol kaki kanan terutama selalu ke kiblat. Kalau Habib Umar bin Hafid itu pada saat sholat di depan Ka'bah itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Ini berarti beliau mengamalkan pandangan yang kedua. Kalau Jadi saya biasanya selain di menghadap Masjidil kiblat, Haram ya. itu tempat sujud. Takbir loh. Gitu. Oh nggih monggo wae. Sini dulu. Intikal nggih. Antara gerakan dengan takbir itu bareng atau setelah atau sesudah. Oh, Pada saat kita betul ya kita sebut dulu baru gerak atau Oke. berbarengan. Yang bagus, yang sunnah mana? bersamaan. Jadi roh itu selesai kita sampai kepada ar-ruknu al-muntaqalu ilaihi. Ketika kita sampai ila ruknil muntaqalu ilaihi. Kita misalkan mau iktidal, maka ketika bangun sami Allahu liman hamidah. Ketika kita kita harus dalam keadaan iktidal. Ketika kita sujud Allahu Akbar, maka bar ini pas kepala kita jatuh ke tanah. Jadi bukan Allahu Akbar baru gerakan, tidak, tetapi bersamaan. Jadi awalnya ketika kita mulai bergerak, diakhiri ketika kita sampai kepada rukun yang akan kita tuju atau al-ruknu al-muntaqalu ilaihi. Itu semacam itu, nggih. Ada khilafnya, ada yang lebih dulu menyebut atau ada yang belakang. Kadang saya jamaah itu ya di tempat lain ada yang gerakan dulu baru sehingga jamaah itu setelah si imam itu sudah posisi sujud. Oh, ini sunnah, ini sunnah. Artinya sunnah itu ketika dilaksanakan lebih baik, ketika tidak dilaksanakan seperti itu tidak berpengaruh kepada sah dan tidaknya sholat. Tapi kalau ada khilaf di antara itu, kalau ini saya kurang mengerti ini. Nanti coba saya nanti baca lagi. Itu itu siasat seorang imam itu. Iya. Jadi ada yang sudah Iya. Allah. Jadi agar tidak dibarengi oleh makmum. Itu siasat tuh. Biasa. Jadi Allahu Akbar tapi dia sudah sujud. Nah, iya. Soalnya kalau nanti bareng sama makmum. Apalagi yang di belakang. Jadi makmum itu harus tahu jadi. Iya, itu siasat. Makmum nggak tahu malah mendahului. Seorang anak muda kita belum ini sudah dulu. Kalau mendahului gerakan imam itu haram. Ya, kalau menggaraki atau mendahului gerakan imam itu haram, kecuali di dalam berdiri, maka ini tidak sah. Kalau dalam berdiri loh posisi, jadi imamnya di belakang, makmumnya di ngarep, ini tidak sah. Tetapi kalau di dalam rukun-rukun yang lain, ini hukumnya haram, dan ketika dilakukan berkali-kali, itu bisa membatalkan sholat. Jadi makmum pengen balap, imamnya lama ini, balap baik sekali. Ini enggak. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir indiko, takdir yang sebagai tanda pindah dari rukun satu ke rukun yang lain. Nggih. Ini yang diangkat tangannya itu ketika apa saja? Ada di dalam 3 tempat. Yang pertama ketika turun ke ruku, bangun dari ruku, dan setelah bangun dari tasyahud awal. Ya, kemudian satu lagi ketika takbiratul ihram itu disunnah mengangkat tangan. Jadi kita mau turun ke ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Maka ketika sujud enggak usah, langsung aja Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Tapi kalau bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Jadi ada 4 tempat disunahkan mengangkat tangan, nggih. Ketika takbiratul ihram, mau turun ke ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari tasyahud awal. Ini 4 tempat di mana kita disunahkan mengangkat tangan. Kalau selain itu tidak. Sunnah
Kalau lupa ya nggak apa-apa. Malah bukan nggak tahu sih. Kenapa? Nggak melaksanakan. Ya, oh gini ya, mboten apa-apa. Nggih, mboten ya. Tapi itu 4 tempat nggih. Ketika takbiratul ihram, ketika mau turun ke ruku, bangun dari ruku, dan juga ketika naik dari tasyahud awal. Itu sunnah 4 tangan. Jadi Allahu Akbar, sama barnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau tasyahud awal. Jadi bagaimana orang yang melakukan karena mungkin awam Nggih. atau mungkin tidak mau tahu atau mungkin tidak memakai Hmm. dalam unsur sholat yang memenuhi dalam unsurnya yang memenuhi 3 unsur itu. Nggih. Kalau orang yang memang awam ini kan dulu sudah pernah saya katakan, orang awam itu ya pokoknya orang yang ikut-ikutan. Maka kewajiban dia itu satu, belajar dulu. Jadi kewajibannya harus belajar. Kalau dia belajar kok nggak bisa-bisa, kelalenan banget misalnya, wis ngaji ta ya wis, tetapi nyatanya pada prakteknya tetep baik lalen. Kalau semacam ini nanti makdur. Tapi kalau orang masa bodoh, lah sholat kok digawe repot, sementing ngadep Gusti Allah, eling Gusti Allah, rasa belajar pikir-pikiran. Nah kalau semacam ini namanya jahil, tapi yang ghairu makdur. Ya, jadi orang bodoh, orang nggak tahu, tetapi memang nggak pengen tahu, padahal kesempatan untuk tahu itu ada. Kalau semacam ini ghairu makdur, kalau dalam bacaan fikih ya dia nggak dimaafkan itu. Dosa malah. Dosa itu malah, itu namanya at-tasahul bidin. Kon ngaji udah belum. Kon ngaji. Dosa. Itu namanya at-tasahul bidin, ini tidak boleh ya. Jadi yang Terkadang gini, terkadang kita menjumpai orang-orang yang sudah seperti itu, nggih. kemudian ingin menggali sumber-sumbernya, dalil-dalilnya, hadis-hadis dan sebagainya, ya, tanpa harus memahami masalah fikih. Ini kan kadang-kadang mereka ini menggunakan ilmu yang seperti apa? Ya itu repot itu ya. Jadi fikih itu sudah digodok matang. Jadi panjenengan misalkan nih, sudahlah panjenengan itu tinggal makan pisang gorengnya saja. Ah nggak mau, ini pisang goreng saya harus memastikan dulu bahannya apa saja dulu. Saya harus tahu ini. Kemudian racikannya apa, termasuk pisang yang ditanam jenis apa, kemudian prosesnya seperti apa. Ini sudah ditanam berapa bulan, halal atau haram, kan repot. Jadi fikih itu barang praktis bagi kita yang awam. Ya, kalau kita nggak awam, ya nggak disuruh baca fikih ini, disuruh ijtihad sendiri dari Al-Quran dan hadis. Ini kalau kita jadi mujtahid. Ya berhubung karena ini awam dan proses menggali hukum itu prosesnya panjang, dulu pernah saya sampaikan, makanya sudahlah kita pakai produk yang sudah matang saja ya. Itu maksudnya gitu. Jadi disuguhi yang sudah siap saji instan, tetapi tidak mau pengennya yang dari nol. Ini saya kira repot. Dan kemungkinan salahnya ini, atau kemungkinan, bukan berarti menyalahkan ya, kemungkinan salahnya itu ya bisa jadi lebih besar daripada ketika mengkonsumsi yang sudah instan. Panjenengan kalau buat pisang goreng sendiri belum tentu rasanya seperti ini. Jadi itu kalau kita logikakan semacam itu, tetapi pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Jadi dikasih yang instan tinggal menikmati makan sambil santai, kok pengennya yang berproses. Ini repot. Ya boleh sih, boleh, monggo, tetapi apa sih ketika kita makan yang instan saja itu jauh lebih enak daripada harus repot-repot demikian. Itu seperti itu nih. Meskipun tidak salah, karena salah dan benar itu kan nanti yang berhak menindaklanjuti itu adalah pakarnya. Letakkan dulu gedang. Sing lantur sinten ya. Sing lantur sinten. Satu lagi Pak, Oke, monggo. pencerahan aja saya agak apa ya, 2-3 kali lah. agak kurang malam ini tadi kata haibah atau haibatun gitu, yang takut kepada Allah. Oke. Itu pemahamannya gimana ya, biar saya menerimanya tuh, oh nggak, kalau takut dengan orang atau setan sih jelas ya, tapi takut dengan itu yang bagaimana tadi Haibah. abu-abu aja Oke. Jadi haibah itu ada perasaan takut di dalam diri kita disertai dengan pengagungan. Ini namanya haibah. Kita takut kepada Allah,
Jelas Allah itu adalah segala-galanya dan kita sadar betul kita takut kepada Allah disertai dengan Allah Dat yang maha segala-galanya. Berbeda, ini cara membedakannya kayak gini. Kalau kita takut kepada orang yang lebih kuat dari kita misalkan, itu kan takut karena terpaksa. Nggak ada, jadi di depannya takut, tapi ketika orangnya sudah pergi, awas santet kising duri. Nah, ini namanya khauf. Tetapi kalau kepada Allah kan nggak mungkin ketika sholat Allah Akbar takut sampai saya sholat. Ya awas Gusti Allah nantang. Nah, ini kan enggak. Jadi selalu ada ijlal, pengagungan, sehingga di dalam sholat dan di luar sholat itu pengagungannya tetap ada. Ini namanya haibah. Jadi kalau didemonstrasikan kayak gitu, bisa dicerna. Berbeda kalau panjenengan takutnya kepada tidak disertai dengan pengagungan. Atau begini bahasanya. Takutnya itu karena ketaatan atau gimana? Ya itu ya nggak apa-apa karena ketaatan itu lah. Mungkin yang dimaksud takut siksanya Allah, apa takutnya jauh dari rezekinya misalnya. Ya, semuanya itu ya semuanya. Tetapi kan level keimanan yang tinggi itu ketika kita takut itu bukan karena sesuatu yang bersifat duniawi. Ini level keimanan yang tinggi. Tapi kalau level kita, kelas kita itu maksudnya kelas teri itu kan lah nyong ora sembahyang ki rezekine dadi alot repot ya. Nah, ini kan kelasnya kita. Ora sembahyang ki nyong salat duha lah ben rezekine lancar. Ini kan kelasnya kita. Tapi kalau sudah kelas makom-makomul iliyin, makomnya aulia itu ketika sholatnya sudah nggak ada nyong sholat duhur, sholat asar ben rezekinya lancar. Nyong pengen sholat duha ben rezekinya lancar. Kalau makomnya wali nggak mikir ke situ. Ya sholat saja sudah, yang penting menghadap Tuhan ya. Apakah bonus daripada sholat apa itu udah dipikirkan. Tapi kalau kelasnya kita kan enggak kan. Kita sholat aja masih ada embel-embel lah itu. Itu karena memang ya makom kita makom segitu. Belum makomnya bukan makom aulia bukan. Atau kalau dalam bahasa tasawuf itu kita itu bukan min ashabil makomil a'la bukan. Kalau bisa nyambung Ustaz. Monggo. Tadi dikatakan ada embel-embel. Ini faktanya memang begitu. Ya itu kita awam. Nah, lalu pengaruh dalam sholat itu statusnya sebagai apa? Apakah katakanlah tidak sah, setengah tidak sah atau enggak, itu tetap enggak. Sah dan tidak itu tolak ukurnya fikih. Tolak ukurnya itu fikih, bukan keadaan hati, nggih. Panjenengan sholat kalau secara fikih rukunnya sudah masuk, senajan panjenengan salate pikirane maning di ora nggak jadi masalah. Secara fikih sah. Jadi kalau fikih itu nanti prioritasnya sesuatu yang wujud, kasat mata bisa dipandang oleh mata. Ini fikih. Nanti yang kaitannya dengan hal yang tidak kasat mata nanti tasawuf. Sehingga antara fikih dan tasawuf itu dua hal yang berdampingan. Jadi kalau tasawuf itu kalau model masih ada embel-embel kayak gitu, berarti imannya iman orang biasa. Belum sampai kepada muqarrabin itu atas niku. Tetapi yang sudah sah itu iman yang semacam itu sudah sah, dilegalkan oleh Allah, diakui sebagai hamba. Cuma untuk meningkatkan terus ya ini ya proses ya susah ini ya. Jadi iman itu ditingkatkannya oleh kita, tetapi yang menjadikan kita itu makomnya makom tinggi yaitu adalah Allah itu sendiri. Jadi termasuk khusyul qalbi, itmi'nanul qalbi, ini semuanya adalah mauhibah ilahiyah. Mauhibah ilahiyah itu maksudnya pemberian khusus daripada Allah kepada hamba-hamba Allah yang khusus juga. Tidak semua orang itu diberi itu. Ini namanya mauhibatun ilahiyatun. Jadi khusyul qalbi ini adalah mauhibah ilahiyah. Jadi Allah hanya akan memberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita pada umumnya ya berusaha sebisa mungkin, tetapi karena itu mau hibah ilahiyah ya sulit. Itu ngaten. Nggih. Ini berkenaan dengan sholat adaan dan qodho. Nggih. Ini kalau sholat adaan kan sholat yang normatif yang dilakukan karena kewajiban. Nggih. Kalau misalnya qodho dalam situasi kondisi misalnya 8 hari atau 10 hari di rumah sakit, dalam situasi kondisi yang diinfus dan sebagainya. Kemudian setelah sembuh kemudian menjalankan sholat qodho ini setelah wajib atau sebelum wajib?
Bicara soal zuhur. Nah, kalau misalkan meninggalkannya karena udzur syar'i, maka tidak wajib didahulukan. Qadhonya sifatnya tarohian. Tetapi kalau meninggalkannya itu bukan karena udzur, maka qadhonya wajib disegerakan. Artinya mendahulukan qadho dulu atas sholat wajib yang sesuai waktunya. Jadi lihatnya tadi, kalau meninggalkannya karena udzur, maka boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Nggih? Nggih. Tetapi kalau menjalankannya atau meninggalkannya tidak ada udzur syar'i, males-malesan, dolanan HP, tanggung ke lagi sila, klien bisnis kok. Ya Allah asar, ya itu wajib didahulukan. Nggih. Jadi qadha itu mana yang harus didahulukan melihat daripada sebab qadhonya. Enggak,